Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga saudara semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi di channel kami. Pada video kali ini kita akan membahas apa itu gambar teknik. Simak terus video ini sampai akhir ya. Selamat belajar. Menggambar yaitu kegiatan membuat tanda pada permukaan datar. Tanda tersebut berupa goresan yang dibuat dengan alat-alat gambar. Gambar teknik merupakan alat untuk menyatakan suatu rencana, gagasan, ide, sistem, cara kerja, dan konstruksi. Gambar tersebut memiliki aturan-aturan yang memungkinkan untuk dapat dipahami dan dimengerti antara pembuat gambar dan pembaca gambar. Yang perlu kita pahami sebelum menggambar adalah alat gambar. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan lama sebelum kertas ditemukan, alat gambar juga mengalami perkembangan. Awalnya, gambar dibuat atau diukir pada belahan batu. Sekarang, gambar sudah menggunakan pensil, kertas, penggaris, bahkan sekarang gambar sudah menggunakan aplikasi komputer. Beberapa alat yang digunakan untuk membuat gambar teknik antara lain sebagai berikut, yaitu kertas gambar. Kertas gambar yang sering digunakan adalah kertas putih, kertas manila, dan kertas kalkir. Ini adalah tabel ukuran kertas gambar beserta garis tepi yang digunakan dalam gambar teknik otomotif. Yang kedua adalah pensil dan pena gambar. Pensil gambar berfungsi untuk membuat goresan pada bidang gambar atau kertas gambar, sedangkan penghapus untuk menghapus goresan dari pensil pada bidang atau kertas gambar. Pensil gambar yang banyak digunakan saat ini ada dua macam, yaitu pensil batang dan pensil mekanik. Pensil batang mempunyai ciri, yaitu antara isi pensil dan batang pensil menyatu sehingga dalam penggunaannya harus sering diraup untuk mendapatkan hasil dengan ketebalan tertentu. Akibat dari rautan tersebut, batang pensil ini akan habis bersama isinya. Pensil mekanik mempunyai ciri, yaitu antara batang dan isinya terpisah. Pengguna pensil ini tinggal mengisi isi pensil yang berbentuk seperti lidi yang disesuaikan dengan tingkat ketebalan dan kekerasan pensil. Pensil gambar mempunyai kode kekerasan yang digunakan dalam menggambar, lebih jelasnya lihat tabel ini. Pena gambar Rapido Drawing Pen. Pena gambar digunakan untuk membuat goresan garis pada kertas transparan atau kertas kalkir. Penggunaan pena gambar tersebut disesuaikan dengan tebal garis yang akan dibuat. Perbedaan dengan pensil, yaitu pena biasanya menggunakan tinta dan pensil menggunakan grafit. Jangka. Jangka digunakan untuk membuat lingkaran penuh atau lingkaran tidak penuh dengan diameter tertentu. Berikut ini adalah gambar berbagai macam jangka. Penggaris. Penggaris adalah alat untuk membuat garis lurus maupun garis lengkung. Penggaris biasanya dilengkapi dengan alat ukur, misalkan dengan satuan milimeter atau dengan derajat. Penggaris bisa terbuat dari plastik, kayu, besi, dan lain-lain. Penggaris T digunakan untuk membuat garis lurus sejajar. Penggunaan penggaris ini memungkinkan membuat garis sejajar baik vertikal maupun horizontal. Caranya adalah menggeser kepala dari batang T tersebut pada sisi meja gambar. Penggaris segitiga siku terdiri dari dua macam, yaitu penggaris siku sama kaki dan penggaris siku dengan sudut 600. Penggaris mal terdapat berbagai macam jenisnya. Misalnya, penggaris mal lingkaran yang digunakan untuk mempermudah membuat lingkaran dengan cepat, mal huruf, dan mal bentuk lainnya. Berikut ini adalah gambar penggaris mal lingkaran. Penggaris busur dapat digunakan untuk membuat gambar dengan derajat tertentu. Busur ini berbentuk setengah lingkaran atau 0 hingga 1800. Berikut ini adalah gambar penggaris busur. Meja gambar. Meja gambar atau papan gambar harus memiliki permukaan yang datar atau rata dan garis tepi yang lurus. Meja gambar yang menggunakan penggaris T akan menjadi garis sejajar yang sempurna dan mempunyai tepi yang lurus. Berikut ini adalah gambar meja gambar. Alat gambar modern. Dalam perkembangan teknologi sekarang ini, aktivitas menggambar mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sekarang,
Menggambar dapat menggunakan komputer yang mempunyai spesifikasi tertentu. Menggambar dengan komputer sering disebut dengan istilah Computer Aided Design, CAD. CAD dapat digunakan untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Dengan adanya software tersebut, aktivitas menggambar akan lebih cepat dan efisien, bahkan dalam menggambar dapat berupa pemodelan 3 dimensi dan animasi. Setelah mengetahui alat gambar teknik, selanjutnya yang perlu dipahami adalah standar gambar teknik. Bagian ini merupakan usaha untuk menyatukan aturan gambar teknik sehingga didapatkan keseragaman dengan kesepakatan bersama. Tujuannya untuk menghindari salah pengertian dalam berkomunikasi teknik. Adapun tujuan dari standar gambar teknik, antara lain, memberikan kepastian, kesesuaian antara pembuat gambar dan pembaca gambar, menyamakan persepsi terhadap cara-cara penggunaan tampilan, ukuran, atau keterangan yang dinyatakan di dalam gambar, memudahkan komunikasi antara pembuat gambar dan pengguna gambar, memudahkan dalam bekerja membuat atau memproduksi benda barang dalam jumlah banyak, produksi massal, dan memperlancar kegiatan produksi serta pemasaran produk dan suku cadang. Standar gambar teknik dapat dibuat dalam satu instansi perusahaan, satu negara, atau bahkan tingkat internasional. 6 standar gambar teknik meliputi 1. Japanese Industrial Standard, JS, 2. Nederland Normalisatie Instituut, NNI, 3. Duitse Industrie Normen, DIN, 4. American National Standard Institute, ANSI, 5. Standar Nasional Indonesia, SNI, dan 6. International Organization for Standardization, ISO. ISO mempunyai tujuan untuk menyatukan pemahaman tentang teknik secara internasional. Aturan standar yang dibuat ISO digunakan untuk 1. Memudahkan hubungan perdagangan nasional dan internasional, 2. Memudahkan komunikasi, 3. Dan sebagai petunjuk praktis dalam bidang teknik. Contoh standar yang sering digunakan dalam menggambar teknik adalah sebagai berikut. Jenis-jenis garis. Garis gambar memiliki berbagai macam bentuk. Berbagai bentuk garis gambar tersebut akan memiliki maksud dan tujuan tertentu sehingga penggunaannya ditetapkan standar. Jenis garis dan penggunaannya. Garis tebal kontinu digunakan untuk garis benda nyata, garis benda terlihat. Garis tipis kontinu, lurus atau lengkung, untuk garis benda nyata atau garis benda terlihat, garis ukuran, garis proyeksi, garis penunjuk, garis arsir, garis nyata pada penampang yang diputar di tempat, garis sumbu pendek. Garis tipis kontinu bebas digunakan untuk garis batas yang dipotong, jika batasnya bukan garis bergores. Garis tipis kontinu dengan zigzag untuk garis batas yang dipotong, jika batasnya bukan garis bergores. Garis gores tebal untuk garis gambar terhalang atau garis benda terhalang. Garis bergores tipis digunakan pada garis sumbu, garis simetri dan garis lintasan. Garis bergores tipis yang dipertebal ujungnya dan perubahan arah untuk garis yang menunjukkan bidang potong. Garis bergores tebal fungsinya untuk garis yang menunjukkan permukaan benda kerja yang harus mendapatkan pekerjaan khusus. Garis bergores ganda tipis untuk garis benda bagian yang berdekatan, garis alternatif dan batas kedudukan benda yang bergerak serta garis sistem. Huruf dan angka harus ditulis dengan jelas sehingga dapat dibaca. Penulisan huruf dan angka diatur dalam standar ISO 3098-11974. Huruf dan angka ditulis tegak dan miring 75 derajat. Perhatikanlah gambar berikut ini. Huruf A adalah jarak antar huruf satu dengan huruf lainnya. Huruf B yaitu jarak antara tinggi huruf ditambah jarak huruf di atasnya. Huruf C adalah tinggi huruf kecil. Huruf D tebal huruf atau angka. Untuk huruf E yaitu jarak spasi antar kata. Dan huruf H yaitu ketinggian huruf atau angka. Etiket gambar. Gambar harus dilengkapi dengan kepala gambar atau etiket gambar. Fungsinya adalah untuk memberi identitas gambar dan keterangan pada gambar tersebut.
Etiket gambar dibuat pada kertas gambar di bagian sebelah kanan bawah. Bagian yang terdapat pada etiket gambar atau kepala gambar meliputi nama pembuat, judul gambar, nama instansi pembuat, tanggal membuat, tanggal persetujuan, ukuran kertas, skala gambar, perbandingan gambar dengan bentuk aslinya, jenis proyeksi, satuan ukuran, dan keterangan atau hal yang diperlukan di dalam gambar. Demikian video dari kami, semoga bisa membantu menambah wawasan kita bersama. Jangan lupa bagikan materi ini ke yang lain supaya lebih banyak yang tahu, banyak ilmu semakin seru. Dukung terus channel ini ya, jangan lupa like dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.